Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan yang insya Allah dapat menambah wawasan kita semua tentang lingkungan pendidikan. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Firman Maulana, dan dua teman saya yaitu Rani Ramadhani dan Lestari Hikmayah. Baiklah, kita langsung saja ke dalam videonya. Lingkungan pendidikan. Apa itu lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa yang terjadi, yang dapat memberi pengaruh kuat kepada individu. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan meliputi: pertama, lingkungan keluarga; kedua, lingkungan sekolah; ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Lingkungan keluarga, menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang paling baik dari sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Lingkungan keluarga. Pertama, pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal adalah aktivitas-aktivitas manusia sebagai suami istri yang berkaitan dengan hal-hal sebelum menikah, mengandung, dan melahirkan, yang meliputi tingkah laku untuk memiliki pasangan hidup agar lahir generasi yang sehat jasmani dan rohani. Kedua, pendidikan postnatal. Pendidikan postnatal adalah pendidikan manusia dalam lingkungan keluarga, dimulai dari manusia lahir hingga akhir hayatnya. Segala macam ilmu kehidupan yang diperoleh dari keluarga merupakan hasil dari proses pendidikan keluarga postnatal. Lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab, yaitu yang pertama, tanggung jawab formal kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, tanggung jawab keilmuan, berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan dipercayakan kepada masyarakat dan negara. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab fungsional, yaitu kewajiban mengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Kemudian, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yaitu kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan, kebudayaan, dan negara. Lingkungan pendidikan ini berorientasi langsung kepada hal-hal yang bertalian dengan kehidupan. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat. Kemudian yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang by design maupun yang dimanfaatkan atau utility. Lingkungan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari yang pertama, formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Kemudian yang kedua, non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian penjenjangan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8 dinyatakan bahwa jenjang pendidikan terdiri dari yang pertama pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD dan TK. Kemudian pendidikan dasar terdiri dari SD dan SMP. Kemudian pendidikan menengah terdiri dari SMK dan SMA. Kemudian pendidikan tinggi terdiri dari S1, S2, dan S3.